Aku nggak bisa halangin Marvel nyatain cinta ke Mutiara. Karena nyatanya aku juga nggak bisa lepasin cincin ini dari jari manisku. Mutiara, aku mungkin bukan penyair yang bisa bikin puisi yang indah. Aku juga bukan orang yang romantis. Bahkan aku nggak nyiapin dekorasi indah atau resto mewah untuk kamu. Tapi one thing you have to know, aku ingin mencintai kamu secara sederhana, Mutiara. Sama seperti kamu, yang selalu tulus dan apa adanya, Mutiara. Kemarin mungkin aku bilang sama kamu, aku cuma mau jadi sahabat. Tapi ternyata hati aku nggak bisa bohong, Mutiara. Mungkin kalau hari ini kamu nolak aku terima. Dan udah pernah kamu lakukan juga kan. Tapi besok aku bakal coba lagi. Bahkan aku akan berusaha lebih keras lagi. Sampai akhirnya kamu mungkin mau menerima cintaku suatu hari nanti. Mas Kenzo, dia ada di sini. Sejujurnya hati aku ini cuma buat Mas Kenzo. Tapi keadaan yang buat kami harus berpisah. Apa yang harus aku lakuin? Apa aku salah masih mencintai tunangan orang? Atau seharusnya aku sadar diri dan melupakan Mas Kenzo demi keutuhan keluarganya? Dan ketika aku melahirkan anak kita, aku tertimpa kemalangan. Anak kita meninggal. Bayi perempuan kita meninggal, Mas. Jadi waktu itu aku mencari tahu kalau Widuri sudah melahirkan. Dan ternyata aku berhasil mendapatkan informasi kalau Widuri itu sudah melahirkan anak laki-laki yaitu Kenzo. Jadi aku diam-diam, aku menukar bayi kita yang sudah meninggal ke tempatnya Widuri. Dan aku mengambil anaknya Widuri yaitu Kenzo. Jadi makam yang selama ini kamu tahu sebagai makam anaknya Widuri itu adalah anak kita berdua, Mas. Itu anak kita, Mas. Wah, baju-baju Bu Cynthia. Wah, baju Bu Cynthia bagus-bagus banget. Ini pasti mahal dan branded. Wah, ini juga bagus. Cocok nggak ya buat aku? Tapi Bu Cynthia aja bilang kalau aku ini terlalu cantik untuk jadi ART. Apa aku cobain aja ya? Kamu jangan ngerasa terbebani, Mutiara. Aku nggak akan maksa kamu.
untuk nganggap aku sebagai pacar kamu secara langsung. Aku nggak bakal maksa kamu juga untuk langsung jatuh cinta sama aku, Mutiara. Itu normal. Bahkan mungkin kamu malu kali ya, karena aku nyatain cinta di tempat kayak gini doang. Dan saya pengen menjadi orang pertama yang menghapus air mata kamu kalau kamu sedih. Oleh karena itu, apa kamu mau jadi pacar saya? Saya minta sama kamu supaya kamu bisa membujuk Kenzo dan Kenzo menerima tawarannya Sandra kalau dia tuh tunangan sama Sandra. Ini Mas Yunzo, cepat ambil cincinnya Mas. Pasangin jari manisnya Mbak Sandra. Aku akan selalu berusaha ada buat kamu, Mutiara. Sebagai orang yang menghapus air mata di muka kamu. Jadi pelipur lara buat kamu. Sekali lagi aku minta sama kamu. Kamu mau kan jadi pacar aku? Iya. Aku mau kok jadi pacar kamu. Kamu serius, Mutiara? Iya. Yes! Yes! Oh, yes! Thank God, finally! Maafin saya, Marvel. Saya terpaksa ngelakuin semua ini supaya Mas Kenzo bisa fokus ke Sandra. Walaupun sejujurnya itu sangat menyakiti hati dan perasaan saya. Saya merasa cuma dengan cara ini Mas Kenzo bisa menjauh dari saya. Dan saya bisa punya alasan buat gak deket-deket atau bisa move on pelan-pelan dari Mas Kenzo. Kalau saya tahu pasti berat buat saya menghadapi hari ke depannya.
Aku lihat Marvel tulus, dan kayaknya dia sayang sama aku. Sepertinya dia gak punya alasan untuk menyakiti perasaan aku. Bukankah lebih baik dicintai daripada mencintai? Karena kalau dicintai membuat kita merasa dihargai dan diistimewakan. Sementara mencintai seringkali memunculkan resiko patah hati dan terkadang melelahkan.